Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farko Maria dari MPI 2A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Pengertian CTL menurut Trianto menjelaskan, pengertian Contextual Teaching and Learning adalah suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Dapat disimpulkan bahwa contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkan materi tersebut dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, tujuan pembelajaran CTL. Pembelajaran kontekstual bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan secara fleksibel, dapat diterapkan dari suatu permasalahan ke permasalahan yang lain dan dari suatu konteks ke konteks yang lain. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran CTL. Yang pertama, yakni kerjasama. Yang kedua, pengalaman nyata. Yang ketiga, saling menunjang. Yang keempat, menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kelima, siswa kritis, guru kreatif. Yang keenam, dinding-dinding dan lorong-lorong kelas dipenuhi oleh hasil karya siswa. Dan yang ketujuh, laporan kepada orang tua siswa tidak hanya berbentuk raport, tetapi juga dengan hasil karya siswa dari pembelajaran contextual teaching and learning ini. Ini terdapat perbedaan antara pembelajaran CTL dan pembelajaran konvensional. Dari segi peserta didik, apabila pembelajaran CTL menempatkan siswa sebagai sumber subjek, sementara pembelajaran konvensional menempatkan peserta didik sebagai objek yang berperan hanya menerima informasi. Tetapi jika di CTL, siswa harus berperan aktif dalam menggali pengetahuan dan menemukan materi pembelajarannya sendiri. Untuk dari segi proses pembelajaran, perbedaan antara CTL dan pembelajaran konvensional, yakni apabila CTL siswa belajar melalui kegiatan kelompok, melalui diskusi, melalui saling menerima, saling memberi pendapat. Apabila konvensional, pembelajaran konvensional, siswa hanya lebih banyak belajar secara individual dengan menerima, mencatat, dan menghafal materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Langkah-langkah pembelajaran CTL, menurut Trianto, langkah penerapan kontekstual dan teaching learning dalam kelas secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan caranya sendiri. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar. Masyarakat belajar di sini dengan maksud kelompok-kelompok pembelajaran. Yang berikutnya, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang berikutnya, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Terakhir, lakukan penilaian yang sebenar-benarnya dari berbagai cara. Untuk kelebihan pembelajaran contextual teaching and learning, yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Pembelajaran lebih produktif. Kontekstual adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh. Yang keempat, kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan hanya sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi tempat untuk menguji data hasil temuan yang sudah siswa cari di lapangan.
Yang kelima, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan dari hasil pemberian guru saja. Yang keenam, penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Apabila ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Kelemahan dari pembelajaran CTL ini, yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama untuk proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka tidak dapat menciptakan situasi kelas yang kondusif. Jadi kalau gurunya kurang mampu untuk pengendalian kelas, maka kelas tersebut akan berjalan kurang kondusif. Yang ketiga, ini guru lebih intensif dalam membimbing. Peran guru dalam pembelajaran CTL adalah sebagai fasilitator. Jadi guru memang harus benar-benar membimbing dalam pembelajaran tersebut. Apabila guru kurang intensif dalam membimbing, tadi kembali lagi menjadi kondisi kelas yang kurang kondusif. Terakhir, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Mungkin cukup sekian. Thank you for your watching. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.